Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua dimanapun berada. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya, dijauhkan hal-hal dari kesulitan. Jadi sekarang ini pukul atau jam setengah 11 jam setengah 11 kita akan lembur motor Jupiter Z New atau robot ya. Jadi si motor ini berbet. Faktor berbet itu banyak ya kawan. Busi lemah bisa setengah mati itu ya, dari pengapian kuil, SDI, kiprok juga bisa. Cuman kalau untuk motor yang masih pakai SDI originalnya itu jarang rusak ya, atau dari bahan bakar atau bensinnya yang campuran air apa banyu bisa juga, terus kotoran karbu juga bisa, maksudnya itu karburatornya kotor gitu ya, juga bisa. Jadi banyak faktornya ya. Ya caranya itu ya kita cek satu-satu ya, dari karbonnya dulu, di apa namanya, dibuka dari pembuangannya ya, terus pengapiannya, businya, ataupun kompresinya, terus setelan klepnya ya yang kerapetan juga bisa, atau ada yang soket-soket colokan itu yang kotor juga bisa, biasanya jamur, ataupun kalau motor gerandong yang ke kebun itu biasanya ya ada tanahnya ya, jadi koneknya itu nggak sempurna. Oke, langsung saja. Pertama kita cek dari busi. Oh, biar sampean tahu ini, kita hidupkan dulu motornya ya, supaya tahu suaranya. Aku minum roset, aku roset biru nih. Ini masih pakai aki ya. Jadi begini ceritanya ya. Ceritanya ini ya, yang punya motor itu sebelumnya motor ini tuh normal ya, yang tadinya normal.
Terus berhubung berpet ya, jadi dipasang akilah yang normal. Terus mungkin tadi waktu dibawa jalan jauh itu kondisi akinya arusnya berkurang, jadi berpet ya. Ya wes, langsung wae. Iki kita lepas akinya. Jadi kalau untuk motor Jupiter Z kayak gini tuh nggak pakai aki masih hidup ya. Oh, tahu terang itu risiko terang. Nah, iki aki nih. Akinya kurang gede iki. Ini buah aki apa iki? Mobil pribadi. Aki mobil pribadi. Apa ya? Boh, ora ngerti. Ngerti ku mau ngaki motor cilik ngono kuwi lah. Aki setrum. Paling aki nggo nyetrum iwak. Kita lepas. Oke, kita langsung saja cek. Oh, ini belum dilepas. Pengapian dari busi. Ini aku banyak garapan ya, yang udah lama-lama, yang ada 1 bulan lebih, ada yang baru datang tadi, baru kemarin, yang 3 hari. Kita lepas businya. Sudah terlepas, kita cek pengapian, kita hidupkan kontak ya. Nah, ini nggak eneng ya. Ini enggak pertek. Nah, dibakar ya murup. Ngapo kah? Nek dibakar iki malah ilang kabeh iki. Senene wong malahan kok nek dendo. Oh, iki kabel soket. Sepul nang kene kabeh. Nah, kita pakai taspen untuk mempermudah ya pekerjaan. Ini ke masa. Terus yang satu ini ke bagian soket yang dari spool dulu. Kita cek dari intinya dulu ya. Oh, ini kotor. Mungkin ya pengaruh. Ya karena urung dibuka jadi urung ngerti ngono kan. Nah, dhewe colokne nang kabel. Iki nang kabel warna apa iki? Kuning ya. Nah, kabel soket 3 kabel ini ya. Soket 3 kabel yang hitam masa untuk Yamaha ya. Kalau Honda masanya warna hijau, kuning lampu, putih pengisian, terus yang kabel merah putih ini pulsar. Nah, kita cek kabel lampu. Kalau masa memang nggak ada apinya ya. Nah, ini eneng. Ada. Terus pengisian ada. Terus kabel pusar. Kita cek sekalian. Kabel pusar ngecek dari CDI bisa ya. Terus naik ke kiprok. Kiprok ya. Nah, ini kiprok. Jenenge kiprok. Ini jalur yang tadi dari spool ya ke kiprok ada.
untuk kabel warna putih. Terus untuk kabel warna merah ini warna hitam, ini masa ngosek pakai tontrik. Nah, iki masa, yang hitam ini masa, terus yang kuning ini dari 10 lampu, terus ini 10 pengisian ya. Yang warna putih ini 10 pengisian, terus yang warna merah ini itu keluaran arus dari kontak. Jadi kalau kontak kita matikan, ini kita colokin kayak gini, itu nggak hidup. Kalau kita kontak itu hidup ya. Jadi jalur 10 lampu ini yang kuning sama yang putih itu dari sambungan langsung jalur dari spool ya. Ini. Nah, ini yang soketnya ada 3 kabel, hitam, putih, kuning ini ya. Ini naik ke kiprok, sudah kiprok terus ke kontak, sudah kontak ada yang ke SDI, terus ke lampu, semuanya segala macam ya. Nah, ini kita tes ya. Ini posisinya kalau di nanti di kabel 10 ini hidup semua, yang kuning sama yang putih itu di sini harus hidup. Jadi kalau nggak hidup berarti kemungkinan ada yang putus di bagian sini ya, jalurnya ya, ataupun di bagian soketnya yang kotor itu. Kita cek untuk yang kuning ini hidup ya, hidup. Terus yang putih ini hidup, yang hitam ini nggak hidup, ini kan masa. Jadi yang merah ini posisi kontak mati, ini ya, ini posisi kontak mati. Nah, ini dengkol masih hidup ini. Aduh, untuk hati itu. Kiprok. Yang dipatah ini gede mulutnya. Mulutnya cilik.
Nah, tadi kita jajal ganti spole karena jalur arus yang ke kiprok warna merah tadi itu berkontak ya, agak redup. Nanti cari cewek yang bekerja CRT gaji ribuan 2 juta juga setelah itu dari Palembang. Ngantuk bro. Ciri-ciri grandong wajib emosi. Tadi besok ada apa ya? Tidak kecil lagi. Hah? Kencangin. Langsung. Oh, mau. Kencang berarti. Hati-hati kalau. Alhamdulillah ya. Ada Tina Dewi aku tahu. Lah, ras itu dipasang. Tak kira neng sepul stok itu terset robot. Lanjut cocok wae ya. Wes kesel awake. Wes jam 11 lewat iki. Oke. Ini kita lanjut besok. Oke. Itu
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Jadi ini lanjutan untuk video yang malam tadi ya, karena malam tadi udah larut malam. Terus untuk alatnya pun saya nggak punya ya. Kalau untuk spool Jupiter Z, robot ini sudah saya ganti, sudah saya pasang, dan motor sudah hidup. Jadi sudah hidup, terus gasnya sudah spontan lagi. Kalau yang malam tadi itu kan ini kalau digas mentok seperti itu ya, melepak pokoknya. Oke, sorry tadi ada orang ya. Jadi intinya itu rusaknya ada di bagian spool. Jadi yang warna putih ini pengisian dari spool ini ya. Ada yang kabel soket tadi ini nyambung ke sini, terus yang merah ini keluaran dari kiprok ya. Terus yang masa ini ya masa kuning ini spool lampu, yang putih spool pengisian. Jadi untuk yang merah keluaran dari kiprok, misalkan arus kuning ini naik masuk ke kiprok ya. Terus ini ada contohnya. Nah, yang putih ini masuk ke kiprok, terus yang kuning ini masuk ke kiprok sama ke lampu ya. Jadi keluar kan sudah masuk, terus keluar lagi ke arah yang merah ini ya. Keluar yang ke merah ini ke kontak ya, ke kontak. Terus kiprok ini kalau tanpa masa ini nggak bisa hidup juga ya. CDI pun kalau tanpa masa nggak hidup juga. Kuil pun ini kalau tanpa masa ini lemah ya, nggak hidup juga bisa ya. Jadi semua jalur pengapian itu pasti ada massa. Ada api, ada massa. Entah massa dibuat dari langsung nyambung ke kabel ya bisa, ke rangka juga ya bisa ya. Cuman positifnya kalau di rangka ini pasti ada massa ya. Jadi sanksinya ini itu seperti ini. Ini tes pen, kita tes langsung ke kontak ini ya. Nah, ini kontaknya. Tuh. Nah, dari keluaran arus kiprok ini, yang warna merah ini ada. Naik ke pucuk sini, kontak ini ya, ini ada. Terus keluar arus setelah kontak on. Nah, arus ini keluar ke kabel warna coklat. Nah, kabel warna coklat ya, nggak kelihatan. Nah, kabel warna coklat ini ya. Jadi kalau kontak mati, itu kabel warna coklat ini nggak keluar arus. Kalau kita kontak on, kabel ini keluar arus ya, masuk ke CDI dan sebagian ke jalur lampu. Entah lampu sen, lampu rem, atau lampu segala macam yang ada lampunya ya. Terus flash sen ini masuk ke CDI. Ini saya, nah di sini ya, nggak usah langsung ke CDI lah, di sini aja. Ini langsung kita sambungkan seperti ini ya. Itu melemah ya. Cuman kalau kita lepas soketnya ini, kita lepas colokannya ini ya. Ini kita baca. Nah, ini kita lepas, ini terang. Kalau kita colokan, nah ini malah lampu tes pen ininya tuh lemah ya. Jadi sedikit bingung juga ya. Jadi saya cek semua kabel-kabelnya normal semua ya. Sampai saya sambung kabel lagi nih ya, yang warna coklat ini. Siapa tahu ada yang konsultasi, ternyata nggak ada, masih normal. Dan saya sanksinya itu ada di spool ya malam tadi itu.
jadi nggak sempat ganti. Terus sekarang ini sempat sudah saya ganti dan sudah ketemu ya penyakitnya di spool. Seperti logikanya itu arus yang keluar dari kiprok ini kuat, normal ya, cuman masuk ke segala arah itu yang ini ya itu susah ya, berat. Jadi si CDI ini nggak kuat ngeluarin arusnya ke koil ini ya. Koil ini kabel warna oranye dan yang di sini warna oranye. Jadi nggak kuat ya, nggak kuat mengeluarkan arus. Jadi spool si pengisian ini lemah ya. Spool pengisian ini lemah, dan setelah saya ganti, ini kita tes. Ini kita hidupkan kontak. Nah ini kita, nah seperti ini kabel coklat ini yang aduh. Nah ini ya, ini kabel warna coklat ini keluaran arus dari kontak ya. Jadi kontak on, arus itu langsung masuk ke kabel jalur soket CDI ini ya. Ini kita colokan seperti ini, terus kita engkol, kontak on ya. Nah, ini besar ya, kita cabut dulu businya biar nggak ikut. Nah kontak on ini ya. Jadi ini kalau kita engkol itu terang ya. Jatuh. Jadi ini kalau kita kontak ini terang ya. Terang ya. Nah kalau yang sebelumnya itu nggak terang, cuman sedikit saja itu kurang arus ya. Jadi tembakannya itu arusnya yang dari CDI ini nggak kuat ke koil ya. Jadi saya sanksinya di situ. Untuk kiprok ini sudah saya ganti malam tadi, masih nggak jadi, masih sama saja ya. Kalau untuk CDI nggak mungkin kan kena kan, sedangkan ini motor pakai aki hidup gitu loh. Nah saya besar kemungkinan ya sanksinya ada di spool, ternyata benar. Nah, saya ganti dan saya tes engkol kan ini langsung terang. Jadi tembakannya itu yang ke kuil ini kuat seperti ini. Ini kabel kuil warna oranye ya dari CDI. Nah ini ya. Jadi itulah ya penyebabnya ya, motor ini tuh hidup cuman berbet, itu pun hidup karena ada akinya. Kalau tidak ada akinya itu tidak hidup ya motor ini ya. Banyak faktornya, makanya kita cek terlebih dahulu kan, mana yang sudah pasti benar, yang sudah pasti rusak kita ganti. Sekarang motor ini sudah beres, normal ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan ya semoga yang punya motor di rumah kendalanya sama itu bisa dibetulin sendiri ya. Biayanya juga lebih murah karena nggak ngambil jasa ya. Kalau pusing, kalau nggak mau terima pusing ya mending ya kalau ke bengkel aja, itu lebih bagus. Oke, kurang lebihnya seperti ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.